Hai, Assalamualaikum, jumpa lagi. Halo teman-teman, selamat datang di channel Wulanda Story. Ya, kali ini aku tuh bener-bener ngerasain susah banget jadi YouTuber kalau lagi traveling. Di satu sisi pingin konten, tapi ternyata terlalu menikmati liburan. Akhirnya nggak sengaja banget konten ini dari video sedikit-sedikit akhirnya aku kumpulkan menjadi satu konten liburan ke Singapura. Sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan kalau kita mau liburan ke Singapura? Yang pasti dan wajib banget adalah paspor ya. Pastikan paspor kalian masih berlaku dan masih ada 6 bulan atau lebih. Lalu kalian harus punya tiket pesawat. Nah, di sini aku kebetulan bookingnya itu udah dari jauh-jauh hari ya guys. Jadi aku dapat harga di 550.000 untuk maskapai Jetstar. Sedih banget ya guys, Jetstar ini maskapai budget tapi bagus banget. Nah, kemarin di akhir Juli tuh maskapainya udah tutup total. Nggak total sih, cuman yang di Asia kayaknya. Ya, di ini tuh aku sempat galau ya guys. Ini bookinganku jalan apa enggak, dan ternyata alhamdulillah nggak di cancel ya guys. Setelah itu kalian harus tukar uang cash cukupnya aja. Di sini aku saranin kalian tukar yang pecahan $10 Singapura. Karena di sini tuh ada juga store atau toko yang belum memakai jasa uang digital atau pakai ATM ya. Untuk ke Singapura, kalian jangan lupa download My ICA di Play Store. Ini adalah untuk masuk imigrasi gitu ya guys, secara online. Jadi nanti kalian tinggal masuk gate-nya aja by tap pasport. Biasanya isi My ICA ini 2 atau 3 hari atau sehari sebelum keberangkatan kita ya guys. Jangan lupa juga siapkan booking hotel. Di sini biasanya petugas imigrasi yang di Indonesia akan nanya, kita mau ngapain ke Singapura, terus kalian mau tinggal di mana. Jadi aku saranin bookingan hotelnya itu di-download dulu, lalu tinggal kasih ke petugasnya. Kalau kalian sudah buat itinerary atau kalian mau jalan biasa aja, kalian bisa simpan itinerary-nya di handphone kalian ya guys. Di screenshot aja, nanti ditunjukkan ke petugas imigrasi. Itu pun kalau ditanyain, kalau enggak ya nggak usah ditunjukin. Ini tuh yang paling penting banget, kalian cukup bawa debit card atau credit card yang contactless. Contactless itu biasanya ada logo wifi-nya ya guys di debit atau credit cardnya. Ini tuh penting banget karena kalian nggak usah lagi beli kartu MRT atau buat tap naik bis dan lain-lain. Ini tuh sangat berguna banget karena kita cuma tinggal tap aja, semua transaksi itu bisa, nggak usah pakai macam-macam lagi atau beli kartu lagi. Dan kemarin itu setelah aku lihat transaksinya itu, nilai tukar dolarnya itu juga nggak beda jauh sama money changer guys. Ada beberapa bank yang malah nilai tukarnya itu lebih rendah daripada money changer. Untuk internet, aku sudah isi paket roaming dari Indonesia ya guys. Aku pakai Telkomsel 3 hari 15 GB itu harganya 125.000. Itu tuh udah puas banget karena kita pakai internetnya itu pas kalau lagi di luar hotel aja ya guys. Tapi kalau lagi di hotel itu kita bebas pakai wifi-nya hotel. Kira-kira seperti itu ya guys, semua dokumen dan prosedur yang dibutuhkan. Nah, ini aku sudah boarding dan sudah masuk ke pesawat ya guys. Di sini pesawatnya kepake Airbus, jadi luas banget ya guys. Dan karena penerbangan malam ini emang agak ngantuk sih guys. Aku sengaja pilih penerbangan malam karena nanti sampai Changi, ini aku di Terminal 4 nanti arrivalnya, aku bisa istirahat di sana, lalu salat subuh di bandara, habis itu baru explore ke Singapura. Sebelumnya aku titipin tas dulu di hotel ya guys. Karena penerbangan ke Singapura ini cukup pendek ya, hanya memakan waktu 1 jam 30 menit atau sampai 45 menit, jadi itu nggak kerasa banget. Baru sebentar karena tadi juga ada turbulence lumayan kenceng ya guys. Kalau malam tuh memang begitu sih, sering turbulence. Nah, nggak lama kita sudah landing ya guys. Ini bener-bener kayak farewell ke Jetstar ya guys. Nah, di sini aku turun dulu ya guys. Thank you. Tadinya tuh mau ngucapin kayak say goodbye gitu ke Mbak Pramugari dan Mas Pramugaranya, tapi kayaknya nggak tega gitu ya guys. Karena bener-bener Jetstar ini kalau kita mau pergi dekat-dekat aja ke Singapura, ke Malaysia atau ke Thailand atau kemana itu memang pilihan budget airline yang nggak macam-macam ya guys, dan
pesawatnya itu masih baru-baru banget. Di sini aku mau ke tempat pengambilan bagasi ya guys. Kalau di Singapura itu semua tanda-tanda atau sign-nya itu jelas ya guys. Tulisannya gampang kebaca dan kita tuh gampang banget menemukan petunjuk-petunjuk di mana kita harus arrival atau di tempat kedatangan, kita ambil bagasinya di nomor berapa, terus kita ke imigrasinya sebelah mana, itu tuh bener-bener jelas banget. Dan hari ini tuh pesawatnya itu penuh banget, karena penerbangan malam ini favorit ya guys, karena kita memang bisa saving waktu 1 hari ya. Jadi malamnya kita tidur di airport, terus paginya kita sudah bisa ke hotel. Di sepanjang jalan, sepanjang jauh mata memandang ini memang Bandara Changi ini luas, bersih, dan meskipun malam gini aktivitas tuh tetap biasa aja ya guys, atau rame-rame aja. Harus kalian ingat ya guys, kalau di imigrasi itu nanti jangan sampai kalian take foto atau ambil foto atau ngerekam juga nggak boleh ya guys di imigrasi. Ini kalian bisa lihat kan, banyak banget petunjuk-petunjuk yang kita bisa lihat. Dan ini gampang banget, nggak akan bakal tersesat guys. Sejak turun dari pesawat itu aku udah hidupin paket dataku ya guys, karena udah setting roaming. Jadi nggak ada masalah ya, kita mau pakai internet sepuasnya, karena paket yang aku beli itu cuma 3 hari aja. Ini setelah aku udah beres semua, beres ambil bagasi, imigrasi. Kebetulan aku bagasinya emang nggak yang banyak guys, cuman bawa backpack aja karena kita mau backpackeran. Nah di sini aku langsung ke atas ya, nyari tempat buat tidur sejenak, karena pagi-pagi jam 6 itu aku udah mau naik bis. Dan memang kursi-kursi atau tempat untuk singgah itu proper banget ya guys, jadi kita nggak berasa singgah sekitar 5-6 jam di Bandara Changi. Setelah jam 6 pagi aku tuh naik bis dari Terminal 4. Tadinya tuh aku mau ke Terminal 1 mau lihat Jewel, tapi kan Jewel mau bukanya itu kalau nggak salah jam 10 pagi atau jam 2 gitu guys. Jadi akhirnya aku memutuskan naik train to city atau naik MRT kita ke tengah kota. Nah di sini hotelku itu terletaknya nggak jauh-jauh amat ya guys, yaitu di Lavender Street. Jadi itu aku nanti cukup turun di stasiun Lavender. Jangan khawatir tersesat ya guys, karena di sini tuh petunjuk untuk MRT jalur MRT itu sangat jelas sekali ya guys. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? J8 ini hotel yang aku tempati ya guys, 1 malam 1.300.000 untuk 2 orang, sudah include breakfast yang vegetarian dan halal ya guys. Nah di depan hotel ini juga ada restoran muslim ya guys, jadi kita nggak bakal kelaparan. Habis kita ke hotel titip tas, lalu kita langsung keliling-keliling ya guys. Kita ke MRT Bugis, ke Orchard Road, ke Lucky Plaza, dan kita kemana-mana ya guys. Setelah itu kita capek, kita ke Bugis juga, kita ke coffee shop, lalu kita check in di hotel jam 2, dan setelah sholat asyar kita tuh langsung pergi lagi ya guys. Jadi sore-sore itu kita memang enak ya di area Marina Bay yang Raffles Place itu. Kita bisa ke Clark Quay, kita bisa ke Patung Merlion, dan di sekitar situ tuh kita one stop service gitu ya guys. Kita bisa ke berbagai macam destinasi di Singapura dalam satu waktu. Lalu malamnya itu kita ke Garden Bay. Di situ kita nyewa sepeda, dan nyewa sepeda ini gampang banget ya guys. Kita tinggal download aplikasi, kita scan dan bayarnya bisa metode yang transfer virtual itu ya guys. Jadi kita keliling-keliling ke Garden Bay, ngelihat macam-macam keindahan Singapura di malam hari. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one. Nggak kerasa ya guys, sudah jam 9 lebih. Lanjut kita naik MRT ke Orchard Road untuk beli ice cream yang sangat famous ya guys. Lanjut setelah itu kita ke Bugis untuk nyari makan malam. Karena di Bugis ini makanan halal itu banyak ya guys, jadi kita ke food court di Bugis.
Di sini banyak pilihannya dan kita makan berdua itu habis sekitar 15 Singapura dolar. Setelah kenyang kita balik ke hotel dan besok paginya karena hotel kita tuh deket banget dari Mustafa Center yang kita cukup jalan kaki. Akhirnya kuputuskan ke Mustafa Center ya guys. Di sini kita bisa cari oleh-oleh. Lihat barang-barang yang murah-murah banget ya guys. Ada parfum, ada snack dan lain-lain. Sebenarnya untuk coklat-coklat oleh-oleh itu kalian bisa temuin juga di supermarket di area hotel kalian atau di tempat yang kalian lalui. Kayak aku nemu coklat harganya lebih murah serta nemu air minum aqua itu di supermarket Prime di dekat hotel tempat aku nginap. Di hari kedua ini banyak banget tempat yang aku kunjungi seperti di Harbour Front, Masjid Sultan, Haji Lane, Arab Street, Raffles Place dan lain-lain. Tapi karena aku terlalu asik jalan-jalan ya, jadi lupa untuk videoin. Dan gak lupa kalau di Singapura itu makan nasi lemak sama roti prata terus ya guys. Terima kasih sudah mengikuti Ulanda Story jalan-jalan ke Singapura. Ditunggu vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination.